Oke, di sini saya akan lanjutkan. Tadi setelah kita menyusun pertanyaan-pertanyaan survei, kita akan masuk ke menu form survei. Nah, di sini kita akan melakukan untuk pembuatan agar aplikasi atau survei yang kita jalankan lebih terlihat lebih cantik gitu ya. Nah, ini di sini kita di form survei ada beberapa menu. Yang pertama identitas utama. Di identitas utama ini kita bisa edit judul utama untuk survei kita. Misalkan tadi di bannernya nanti misalkan mau kita ganti, misalkan hanya singkatan atau kita tambah singkatan misalkan ya. Seperti ini SPKP, seperti ini SPAK. Kemudian SPAK seperti ini. Nah, ini tadi kan untuk nama puskesmasnya tadi. Kemudian kita klik simpan perubahan. Oke, nah di sini nanti otomatis sudah berubah. Nah, nanti untuk visual banner, nanti coba kita lihat di menu kedua. Visual banner, kalau tadi untuk yang identitas utama ini adalah nanti di laporan ya Bapak Ibu, mohon maaf, di laporannya nanti. Kalau untuk visual banner, nah visual banner ini nanti kita bisa, misalkan Bapak Ibu memiliki desain sendiri ya, desain sendiri, mungkin akan ditambahkan nama organisasinya, kemudian ada mungkin identitas lain, logo dan lain sebagainya, nanti bisa diedit. Nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk ukurannya yang disarankan, kemudian berapa ukuran maksimal MB-nya juga. Kemudian Bapak Ibu bisa perbarui bannernya jika sudah punya desain sendiri. Kemudian ada narasi pembuka. Nah, narasi pembuka ini adalah kalimat pembuka awal di mana setelah responden melakukan klik link survei, dia akan muncul di tampilan awal dulu kalimat pembuka. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu ingin merubah template kalimat ini boleh. Mungkin akan ditambahi misalkan ada kendala bisa menghubungi nomor berikut dan lain sebagainya, itu bisa. Nanti jangan lupa disimpan perubahannya itu. Kemudian kalau ini kalimat penutup, ini setelah responden selesai mengisi survei akan ada tampilan atau akan ada informasi terkait terima kasih atas kesediaannya dalam mengisi kuesioner seperti itu. Apabila di sini ada perubahan atau ingin diedit itu juga bisa. Nanti jangan lupa untuk disimpan. Kemudian selanjutnya ada formulir saran. Nah, fitur saran ini kalau formulir saran, fitur saran ini otomatis kalau di kami settingan adalah aktif. Jadi dia langsung otomatis ditanyakan saran. Jadi responden itu wajib ditanyakan saran kenapa untuk perbaikan layanan gitu ya. Tapi misalkan Bapak Ibu tidak ingin menanyakan saran, ini bisa dinonaktifkan. Nah, seperti itu. Kalau untuk menurut kami, saran dari kami untuk kolom saran ini tetap diaktifkan karena bisa memberikan tambahan informasi pengayaan atau feedback dari masyarakat yang lebih, misalkan mereka lebih ingin menjelaskan detail, itu bisa di saran ini. Nah, di sini untuk teks pertanyaannya ini bisa saran atau opini Anda atau ini mau diedit misalkan. Seperti ini juga boleh. Kemudian kita simpan. Oke, nah setelah selesai, kita bisa melakukan pratinjau. Jadi sebelum survei benar-benar dijalankan, kita pratinjau dulu nih, boleh. Nah, ini adalah tampilannya. Kalau pratinjau ini kita bisa langsung klik saja. Jadi cek secara ini dulu ya, cek secara cepat tanpa harus mengisi untuk kolom-kolom ini. Nah, kolom yang bertanda bintang merah ini artinya wajib diisi. Kalau tidak ada bintangnya berarti tidak wajib untuk diisi. Kita klik selanjutnya. Kemudian ini adalah tampilan tadi, pertanyaan T, unsur, dan lain sebagainya. Kemudian ini masuk ke persepsi anti korupsinya. Oke, kita klik selanjutnya. Kemudian ini tadi, inovasi, pertanyaan kualitatif yang kita tanyakan. Kita klik selanjutnya. Ini adalah saran yang tadi sudah kita buat. Ini kita klik selanjutnya. Ini adalah halaman terakhir bahwa sudah sukses mengisi survei gitu. Nah, di sini tadi informasi terima kasih telah mengisi survei. Nah, ini adalah contoh untuk tampilannya. Jadi izin, nah setelah pratinjau form mungkin sudah sesuai, sudah dicek kembali. Nah, kita bisa masuk ke menu anomali survei. Tadi kan kalau kuesioner sudah ya, tadi untuk mendownload kuesioner dalam bentuk PDF. Anomali survei, di sini kita tambahkan, kita sediakan fitur. Jadi seperti ini. Misalkan Bapak Ibu tadi waktu menggunakan pratinjau tadi ya, misalkan diisi secara benar-benar gitu ya, dibaca dengan detail. Nah,
misalkan waktu normal yang Bapak Ibu perlukan untuk mengisi, memahami pertanyaan itu adalah 5 menit, Bapak Ibu bisa tuliskan di sini 5 menit. Atau misalkan, oh pertanyaan saya singkat aja misalkan, tidak terlalu banyak, ternyata cuma butuh waktu pengisian itu 2 menit aja. Nah, ini bisa diedit. Jadi kalau untuk orang yang mengisinya dalam kurun waktu 1,40, ini adalah batas waktu tercepat orang mengisi survei. Karena kan tadi kita buat rata-rata 2 menit ya. Jadi tercepat adalah 1,40. Jika di bawah 1,40 menit atau 84 detik, ini dia dianggap data itu anomali. Anomali itu kenapa? Anomali itu bisa jadi dia dalam mengisi survei tidak dibaca. Jadi asal mengklik saja, asal diisi, asal dipencet, tidak dibaca pertanyaannya, atau mungkin dibaca tapi dia misalkan asal-asalan dalam memberikan alasan atau memberikan menjawabnya tidak baik atau kurang baik, kemudian asal-asalan mengisi. Nah, itu bisa jadi seperti itu, akan masuk di anomali. Atau ini ambang toleransi kecepatan. Kalau ini dalam bentuk persentase ya, ini kita buat ambang toleransi kecepatannya adalah 30%. Nah, ini Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri di sini. Misalkan ini untuk ambang toleransi kecepatannya ini, misalkan dia kita buat 20% gitu ya. Nah, kalau 20% batas untuk waktu tercepatnya ini juga akan otomatis berubah. Nah, kalau dia kecepatannya itu misalkan, jadi waktu tercepat yang bisa kita terima adalah 1,60 menit atau 1 menit 60 detik gitu ya. Nah, ini bisa. Atau mungkin kalau kita mau rubah lagi ke 60 ini misalkan, ambang kecepatannya itu kita kasih toleransi yang tinggi, berarti dia mengisi kurang dari 1 menit kita anggap sudah valid. Nah, yang di sini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri. Misalkan ini dibuat tadi 30, 30. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti otomatis ada kalkulasinya. Misalkan kita buat seperti ini, saya simpan pengaturannya. Oke. Nah, setelah itu ada lagi menu di geolocation. Nah, menu geolocation ini adalah menu di mana Bapak Ibu bisa mengaktifkan pengaturan geolocation. Jadi, saat responden itu mengisi, kita bisa tahu responden itu mengisi dari mana, karena geolocation-nya diaktifkan. Jadi kita bisa tahu apakah benar yang ngisi ini orang dari kabupaten kita atau kota kita, atau bisa jadi nanti ternyata link ini tersebar sampai ke daerah lain yang membuat mungkin sudah beda provinsi, kemudian sudah beda ini ya, akhirnya membuat diragukan kevalidannya, ini benar responden kita atau bukan, misalkan seperti itu ya. Kalau kita aktifkan, kita klik seperti ini, nah berarti responden yang mengisi survei, dia wajib mengaktifkan geotag-nya. Kalau mereka tidak mengaktifkan geotag-nya, maka maka mereka tidak bisa mengisi survei, seperti itu, geotag survei online-nya. Nah, di sini kita juga sediakan geotag survei offline. Misalkan Bapak Ibu misalkan membuat ada satu tenaga surveyor lapangan misalkan ya. Tenaga surveyor lapangan, kalau puskesmas kan pasti surveinya di lokasi ininya ya, puskesmasnya ya. Misalkan Bapak Ibu dari Dinas Perdagangan misalkan ya. Dinas Perdagangan ingin melakukan survei ini, kemudian responden yang disurvei adalah masyarakat pedagang pasar yang sudah melakukan layanan misalkan kalibrasi timbangan dan lain sebagainya, retribusi. Nah, kita bisa aktifkan geotag survei offline. Jadi biar kita tahu kalau untuk survei offline-nya itu dia melakukan surveinya itu di mana. Kemudian nanti kita bisa lihat apakah pelaksanaan surveinya itu betul. Misalkan kita menugaskan dia itu di pasar A gitu ya. Nah, apakah benar dia itu di pasar A atau ternyata dia salah nih, ternyata dia nggak mensurvei di sana. Nah, untuk geotag ini manfaatnya itu seperti itu ya Bapak Ibu. Izin kalau ini saya nonaktifkan, jadi tinggal seperti ini. Nah, ini untuk fitur geotag geolocation-nya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat untuk link survei. Oke, di menu link survei ini adalah tahap akhir finalisasi kuesionernya. Tadi kan kita sudah input semuanya, mulai pertanyaan, profil, kemudian kita atur untuk mempercantik bahasa, tampilan bannernya. Nah, di sini
Jika dari list ini ada yang belum tercentang atau belum berwarna biru seperti ini, itu tandanya masih ada pertanyaan yang belum Bapak Ibu selesaikan. Misalkan belum mengisi pertanyaan kualitatifnya, seperti itu ya. Nah, karena ini sudah semua, jadi ini kita bisa klik konfirmasi dan aktifkan link survei. Jadi, sebelum Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengaktifkan tadi, dipastikan tadi di form survei Bapak Ibu bisa melakukan yang tadi namanya pratinjau form agar sebelum link itu diaktifkan sudah tidak lagi ada perubahan atau sudah tidak ada lagi revisi-revisi. Karena saat link ini sudah kita aktifkan, kita sudah tidak bisa mengedit lagi pertanyaan survei. Kita tidak bisa menambah pertanyaan atau mengurangi atau merubah pilihan jawaban. Namun kita tetap bisa mengedit kalau misalkan ada typo, itu bisa. Tapi kalau mau menambah pertanyaan mengurangi itu sudah tidak bisa. Nah, kalau link ini sudah diluncurkan seperti ini, link surveinya sudah diberikan ke responden atau mungkin barcode-nya sudah ditempel, kemudian ada responden yang sudah mengisi surveinya, kalau Bapak Ibu klik lagi ini, mohon maaf, kalau Bapak Ibu klik hapus data dan ubah kuesioner, jadi kalau mau mengubah kuesioner harus klik ini, otomatis data yang sudah masuk akan hilang. Tidak ada backup untuk itu. Jadi mohon dipastikan dulu sebelum tadi klik konfirmasi. Tapi misalkan tadi sudah terlanjur klik konfirmasi, kemudian linknya belum disebarkan, barcode-nya belum ditempel, jadi belum ada responden yang masuk, Bapak Ibu mau mengedit masih bisa. Ini contohnya kan tadi saya belum mengisi survei sama sekali ya. Kita hapus data seperti ini dan ubah kuesioner. Nah, di sini nanti sebentar. Oke. Nah, di sini nanti Bapak Ibu masih bisa. Kalau tampilannya seperti ini, Bapak Ibu masih bisa untuk melakukan edit. Ya, seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan, kalau sudah dikonfirmasi dan aktifkan, kemudian sudah ada responden yang mengisi, maka Bapak Ibu tidak bisa membatalkan hapus data seperti tadi, karena datanya otomatis hilang. Oke, karena saya sudah pastikan untuk pertanyaannya sudah sesuai, saya tinggal klik konfirmasi, kemudian saya bisa mulai menggunakan untuk link surveinya untuk melaksanakan survei. Contoh seperti ini ya. Nah, ini nanti sudah tampil, Bapak Ibu bisa mulai copy linknya, misalkan ingin di copy kemudian di broadcast, dikirim melalui WhatsApp atau email bisa, atau Bapak Ibu ingin edit nih, misalkan linknya terlalu panjang ingin diedit juga bisa, atau Bapak Ibu langsung klik untuk luncurkan link survei ini untuk langsung membuka seperti ini. Nah, ini saya berikan contoh, saya coba isi agar nanti ada responden yang mengisi. Kalau di sini sudah bukan seperti ini tadi ya, from pratinjau ya. Kalau pratinjau bisa dilewati tanpa mengisi, kalau pakai link survei ini wajib diisi, jadi tidak bisa dilewati. Contoh saya isi cepat untuk dummy saja. Seperti ini. Oke, di sini Bapak Ibu saat kita memilih tidak atau kurang seperti ini, dia otomatis harus memberikan alasan jawaban kenapa kok kamu menilai informasi pelayanan itu melalui media elektronik maupun non elektronik itu tidak baik. Jadi dia tidak setuju ya, tidak baik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berikan di sini alasannya, kenapa. Misalkan tidak tersedia. Nah, seperti ini. Yang lainnya kalau untuk bila setuju dan sangat setuju tidak ditanyakan alasannya, jadi izin agak saya percepat untuk memilih di setuju dan sangat setuju. Nah, di sini sarana prasarana yang Bapak Ibu harapkan ditambah, karena tadi tidak wajib isi bisa saya lewati ini. Kondisi sarpras. Ini misalkan tadi ya kondisi sarana prasarananya itu di toilet misalkan saya kurang baik karena apa misalkan? Tidak seperti ini misalkan saja.
Ini lanjut ke persepsi anti korupsinya. Kita klik selanjutnya. Nah, di sini tadi inovasi apa yang bisa kita berikan. Saya contoh aja tes dulu. Saran, ini misalkan saran saya buat ini ya, saya berikan saran. Gini misalkan, kita kirim survei. Nah, oke, survei berhasil dikirim. Nah, ini nanti kita bisa isi survei lagi atau kita tutup halaman. Misalkan kita tutup halaman. Nah, di sini nanti dari hasil pengisian tadi, Bapak Ibu juga bisa, tadi kan kita menggunakan link survei ya, menggunakan link ini di copy atau diluncurkan lewat sini. Nah, kita juga bisa menggunakan QR code. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin menempel QR code-nya di ruang pelayanan atau saat ada kegiatan, nanti Bapak Ibu bisa atur di sini. Kalau Bapak Ibu sudah punya desain sendiri atau punya template, misalkan mau diupload ke Instagram, ke medsos, ke website, dan lain sebagainya, misalkan sudah punya desain sendiri, tinggal kita download saja QR code-nya. Jadi cuma download QR code saja. Kalau misalkan menggunakan template dari kami, misalkan ingin mengubah gitu ya, kita ubah. Nah, ini survei bisa jadi kualitas mana. Nah, ini misalkan mau kita edit, kita tambahi, misalkan tadi ya, seperti ini, kita perbarui judulnya. Oke, sukses. Nah, nanti kita tinggal cetak. Ini di sini kita klik cetak. Nah, di sini sudah otomatis akan muncul karena tadi logonya miliknya Kokek ya. Jadi ini contohnya logo kita karena akun milik kami. Jadi seperti ini. Akan muncul Uptn Maju Sejahtera, kemudian ini QR code-nya, nanti tinggal dicetak aja. Ini Bapak Ibu bisa langsung download. Nanti tinggal dicetak kemudian ditempel di ruang pelayanan seperti itu. Lanjut, setelah tadi kita sudah mencoba mengisi satu survei ya, di data perolehan, kalau kita lihat di ini, menu data perolehan, sudah otomatis akan lengkap muncul siapa tadi yang sudah mengisi. Jadi ini secara otomatis tanpa harus menunggu delay dan lain sebagainya, jadi data otomatis akan masuk Bapak Ibu. Jadi nanti di sini semua akan tampil. Jadi itu untuk proses untuk konfirmasi link surveinya, pengaturan survei, sampai kita mencoba isi survei dan melihat data perolehan. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan saya jelaskan di next video.